Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang reformasi dunia, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan terbaik dalam berbicara, dalam menyampaikan kebenaran, dan dalam menyentuh hati manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu public speaking. Bagaimana cara menguasai pembicaraan di depan umum? Public speaking adalah proses pembicara kepada sekelompok seorang secara terstruktur dan terancana dengan tujuan menyampaikan pesan, mempengaruhi, bahkan menginspirasi. Ini bukan sekedar pembicara, tetapi tentang bagaimana pesan itu sampai ke hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam public speaking. Beliau berbicara dengan jelas, tidak tergesa-gesa, penuh makna, dan setiap kata-kata yang keluar mengandung hikmah. Maka kemampuan berbicara bukan skill duniawi, tapi juga bisa menjadi jalan dakwah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengapa kita harus menguasai public speaking? Jawabannya adalah karena banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Zaman terus berubah, teknologi berkembang, persaingan semakin ketat. Hampir setiap hari, profesi hari menuntut kemampuan komunikasi. Entah itu mahasiswa, guru, pemimpin, penguasa, bahkan konten kreator sekalipun, semua membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik. Namun muncul pertanyaan besar, bagaimana saya menjadi pembicara yang baik? Nah, ini jawabannya. Sebagian orang berkata, itu bakat. Padahal faktanya kemampuan berbicara di depan umum bukan semata-mata bakat. Ia berkembang karena latihan dan praktik. Lalu apa sebenarnya yang menghalangi kita? Jawabannya adalah rasa gugup, rasa takut salah, takut tertawakan, takut tidak dianggap mampu. Padahal rasa gugup itu manusiawi. Solusinya adalah sederhana: sering latihan, sering berdoa. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu kosong. Hadirin berbahagia, ada 3 hal yang penting yang harus kita ingat dalam public speaking. Pertama, know yourself. Kenali diri sendiri, pahami kekuatan dan kelemahan kita. Kedua, know your audience. Kenali siapa yang kita hadapi. Berbicara kepada mahasiswa tentu berbeda dengan berbicara di depan umum selayaknya anak-anak seperti itu. Berbeda juga dengan berbicara di forum resmi atau santai. Ketiga, know your material. Kuasai materi. Jangan berbicara tentang sesuatu yang kita tidak pahami. Karena 2 hal yang kita tidak boleh dibicarakan di depan umum adalah sesuatu yang sudah jelas diketahui audiens dan sesuatu yang memang tidak ingin mereka ketahui. Kemudian, dalam presentasi yang baik, persiapkan materi dengan matang. Bayangkan situasi saat presentasi, latih intonasi, latih ekspresi. Saat berbicara, perhatikan kontak mata, karena mata adalah jendela kepercayaan. Body language, karena tubuh juga berbicara bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Intonasi tidak datar, dan jika perlu selipkan humor yang relevan agar suasana hidup. Berinteraksilah dengan audiens. Hadirin war hadirat rahimakumullah, jangan hanya berbicara satu arah. Adakan tanya jawab dan tutuplah dengan kesimpulan yang kuat.
Jangan sampai kita jangan melakukan 7 dosa besar PowerPoint seperti membagikan materi sebelum presentasi. Itu seperti dosen sampaikan ketika di kelas. Tulisan terlalu kecil dan tidak terbaca, terlalu banyak animasi yang mengganggu, atau bahkan kita bersembunyi di balik slide karena tidak percaya diri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kesan pertama itu sangat menentukan cara kita berpakaian, cara kita berdiri, cara kita menyapa. Semua itu membentuk citra diri kita. Dalam komunikasi publik, pesan harus relevan untuk semua, bukan hanya untuk satu orang. Bahasa harus umum, bukan terlalu personal, dan semakin besar audiens, semakin besar pula kemungkinan salah tafsir. Maka persiapan harus lebih matang. Seorang pembicara juga harus memiliki kredibilitas. Ada kredibilitas ekstrinsik, yaitu reputasi yang sudah dimiliki sebelum berbicara, dan ada kredibilitas intrinsik, yaitu kepercayaan yang muncul karena cara kita menyampaikan pesan. Terakhir, untuk menjadi pembicara yang hebat dibutuhkan 6 hal. Yang pertama, persistence, kegigihan, patience, kesabaran, planning, perencanaan, preparation, persiapan, polishing, memperindah bahasa, dan praktek, yaitu latihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita punya kemampuan, punya kesempatan untuk berbicara depan umum. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena satu kalimat yang baik bisa mengubah cara berpikir seseorang. Satu pesan yang tulus bisa menggerakkan hati banyak orang. Maka manfaatkanlah kesempatan berbicara sebaik-baiknya. Jadikan lisan kita sebagai alat kebaikan, bukan alat kesombongan. Semoga Allah memudahkan lisan kita dalam menyampaikan kebenaran. Semoga Allah menjadikan kita pembicara yang bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi juga tulus dalam makna. Wallahu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur qala wala tangzur man qala.